Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Ayo siapkan buku serta alat tulisnya ya. Jangan lupa juga untuk mencatat materi ya anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak-anak, kira-kira tumbuhan apa saja ya yang ada di sekitar rumah kalian? Iya, benar, ada pohon mangga, rambutan, pisang, dan masih banyak lagi ya tentunya. Coba kita baca teks di bawah ini bersama-sama ya. Sudah siap? Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti manusia dan hewan. Tumbuhan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setiap tumbuhan memiliki daur hidup dan cara berkembang biak yang berbeda-beda pula. Setiap tumbuhan memiliki daur hidup dan cara berkembang biak yang berbeda-beda. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Contohnya biji, tunas, umbi, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi dengan bantuan manusia. Contohnya cangkok dan stek. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, biasanya ketika kita makan buah mangga itu ada bijinya kan anak-anak? Jika biji itu kita tanam, mereka akan tumbuh dan menghasilkan buah. Anak-anak, coba perhatikan gambar bagian dari biji. Ya, yang pertama ada selimut biji yang berfungsi melindungi biji. Selanjutnya ada embrio, merupakan calon tumbuhan baru. Selanjutnya ada kotelidan, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, anak-anak, sampai sini sudah paham? Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya materinya. Nah, ada juga perkembangan tumbuhan dengan tunas. Coba perhatikan gambar pohon apa ya ini? Iya, pintar sekali, pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Kalian bisa lihat ya di video kalian masing-masing, di handphone kalian masing-masing sudah Tica tayangkan contohnya
daun cocor bebek itu yang Tica kasih tanda warna merah itu merupakan tunasnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bunga nasional Indonesia. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga nasional Indonesia adalah bunga anggrek bulan, disebut puspa pesona. Selanjutnya ada bunga melati, disebut sebagai puspa bangsa. Bunga bangkai disebut sebagai puspa langka. Coba perhatikan bagian-bagian bunga. Yang pertama ada kelopak dan mahkota bunga. Yang kedua ada kepala putih. Yang ketiga ada benang sari. Yang keempat ada tangkai bunga. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang biji ya. Anak-anak, biji juga dapat dimanfaatkan untuk lukisan loh. Contohnya seni mozaik. Mozaik merupakan gambar atau lukisan yang dibuat menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang ditempel menggunakan lem. Misalnya, daun kering, biji-bijian, atau pecahan keramik. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Kalian bisa membaca ya. Kita baca bersama-sama. Ayah membeli 75 bibit pohon mangga. Pohon mangga akan diberikan kepada 3 orang tetangga. Berapa pohon mangga yang diterima oleh masing-masing tetangga kira-kira? Nah, caranya dengan menggunakan pengurangan berulang, yaitu 75 kita kurang 25, kita kurang lagi dengan 25, kita kurang dengan 25, hasilnya berapa? 0. Ada 3 kali pengurangan berulang oleh 25. Oleh karena itu, operasi pembaginya ditulis 75 dibagi 3 sama dengan 25. Jadi, setiap tetangga mendapatkan 25 bibit pohon mangga. Perhatikan cara menyelesaikan pembagian dengan cara bersusun pendek. Ini Tica kasih contoh 216 dibagi 6. Kita tulis dulu 216 kita bagi dengan angka 6. Seperti yang tampil di layar kalian ya. Yang pertama, 21 kita bagi dengan angka 6. Hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya, 3 kita kalikan dengan 6. Hasilnya 18. 18 kita tulis di bawahnya angka 21. Selanjutnya, 21 kita kurangi dengan angka 18. Hasilnya berapa anak-anak? Iya, hasilnya 3. Kemudian angka 6 diturunkan sehingga menjadi 36. 36 kita bagi dengan 6 sama dengan 6. Angka 6-nya itu kita taruh di sebelahnya angka 3 ya anak-anak. Selanjutnya 6 kita kalikan dengan 6. Hasilnya berapa? Iya, 36. Jadi, 216 dibagi 6 sama dengan 36. Iya, sudah paham? Kita lanjut ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang permainan rangku alu. Ada yang tahu apa itu permainan rangku alu? Permainan rangku alu adalah permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Permainan ini dapat melatih konsentrasi, ketangkasan, dan kebersamaan. Tempat yang dipakai yaitu tanah lapang yang rata dan datar. Alat yang digunakan yaitu bambu. Seperti gambar di video kalian ya, itu contoh permainan rangku alu. Kalian bisa mempraktekannya dengan teman di rumah. Pada saat kita bermain rangku alu, kita membutuhkan kerjasama antar pemain dan pemegang bambu.
Jadi, bekerja sama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan. Manfaat kerjasama adalah terciptanya kerukunan, pekerjaan berat menjadi terasa ringan, terciptanya hubungan yang akrab dan membutuhkan antar sesama manusia. Anak-anak banyak sekali kegiatan sehari-hari yang membutuhkan kerjasama, seperti membersihkan rumah, piket kelas, mengerjakan tugas kelompok, dan masih banyak lagi ya tentunya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir video pembelajaran. Untuk menambah pengetahuan kalian, kalian bisa mengerjakan tugas yang tampil di layar handphone kalian masing-masing. Jangan lupa setelah menonton video ini tugasnya langsung dikerjakan ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak apabila ada di kerumunan, dan selalu berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.